Oke, selamat Mas Barik dan Mas Milga. Sepertinya wajahnya lebih cerah ya sekarang ya. Kayaknya kayak habis menyelesaikan satu hal yang besar gitu ya Mbak Nadia. Kira-kira apa nih kalau boleh tahu yang habis diselesaikan ini apa gitu? Soalnya kelihatannya mukanya lebih cerah gitu dari sebelum-sebelumnya. Iya nggak Mbak Nadia? Iya betul. Ya? Selesai apa Barik? Oke, jadi mungkin perkenalan dulu kali ya. Boleh. Perkenalin teman-teman semuanya, nama saya Barik, mahasiswa Sosiologi UI dari angkatan 2018 sampai 2022. Dan pada saat kemarin tahun 2021 itu habis menjadi Research Assistant di ESDGE. ESDGE. Oke, Milga, silakan. Selamat salam kenal teman-teman semua. Perkenalkan namaku Milga, nama panjang Muhammad Milga Ardan. Satu angkatan juga sama Barik, Sosiologi 2018. Sama-sama Research Assistant SDG juga. Waktu itu kami bertiga sama aku, Dani, dan aku, Barik, dan Dani. Oke. Gar aku spill dikit ya. Boleh Mbak Nat. Jadi tadi lihat gak, Barik kan gesturnya gini. Iya. Kan dia mantan abang Jakarta. Oh, abang Jakarta. Luar biasa ya Research Assistant SDGE ini. Terima kasih Mbak. Belajar dari SDG ya. Oke. Dari SDG. SDG itu apa sih? Mungkin Milga atau Barik, singkatan apa itu? Oke, aku SDG itu singkatan dari Sociological of Digital Governance and Economy. Itu adalah salah satu program Kampus Merdeka yang dilaksanakan oleh Departemen Sosiologi ya Mbak Nat ya. Betul sekali. Oke, berarti mereka ini habis lulus jadi research assistant ya Mbak Nat ya? Ya enggak, pada saat jadi mahasiswa research assistant juga. Oke. Kan berapa itu 2020 proposalnya, tapi eksekusinya 2021. I see. Jadi mereka tahun ketiga kayaknya. Tahun ketiga. Dan pas Covid ya Mbak Nat ya? Benar. Pas Covid. Betul. Wow. Itu kebayang loh. Tantangannya di situ. Nah, ini menarik nih kayaknya nih. nih. Aku pengen denger dong Mas Barik sama Mas Milga ceritanya dulu gimana sih Mas? Huru-haranya gimana? Kayaknya soalnya kan Covid ya Mbak ya. Kita kan tahu Covid kan semuanya serba dibatasin. Terus harus riset gitu loh. Itu gimana Mas? Coba aku pengen denger ceritanya deh. Benar. Mungkin selain naruh riset, kita harus istilahnya merancang atau mensukseskan program SDG-nya ini. Selain yang risetnya itu, riset kan satu hal. Tapi kayak bagaimana caranya membantu Mbak Nat dan tim SDG supaya programnya tuh sustain dan lancar gitu. Iya, batch berapa sekarang? Kalau sekarang udah batch 5 Mbak. Milga. Berarti udah sustain banget kalau dibilang. Sustain banget, sudah 5 batch. Pembangunannya berkelanjutan berarti. Sesuai salah satu MOC-nya waktu itu. Yaitu memahami pembangunan. Memahami pembangunan jadi mata kuliah MOC-nya ya waktu itu ya. Betul. Tapi gimana tuh Mas dulu Mas, kan waktu tadi menarik ya kan, selain riset kita juga harus mensukseskan program di saat Covid. Itu boleh dong mungkin Mas Barik deh ceritanya dulu bagaimana itu. Nah mungkin kalau diceritain secara singkat dari awal, kita kan tadi bener yang dibilang Milga ya, kita gimana caranya tuh ngerancang sebuah program, tapi kita tuh yang pertama tantangan adalah kita nggak punya basis sebelumnya gitu ya, kita nggak punya model all new. Jadi kita nggak ada percontohannya lah sebelumnya, apalagi kan Merdeka Belajar saat itu juga baru pertama kali muncul gitu. Jadi mungkin tantangan yang pertama tuh itulah, kita brainstormingnya lumayan harus kenceng at that time ya, dengan Mbak Nat, Mas Ari, Mas Riki, Prof Dar, banyak sekali yang kita ajak diskusi untuk bisa gimana nih bikin sebuah program tapi bisa keberlanjutannya bagus. Gitu. Yang terlibat siapa saja, dosen sama asisten waktu itu Milga? Oke, waktu itu kalau nggak salah yang aku tahu waktu itu dekannya itu adalah Mas Dr. Aris Budi Susilo. Terus habis itu ketua SDGE itu adalah Prof Sudarsono Hardi Soekarto atau yang kita kenal sebagai Prof Dar, kita panggil Prof Dar. Terus ketua hariannya sekaligus ketua pelaksana harian sekaligus moderator di podcast kali ini Mbak Nat, Mbak Nadia Yovani. Terus juga ada
pengajarnya yang aku ingat adalah Mas Nur Muhammadiyah atau Mas Didit, Mas ada Didit. Mas One Herwantoko, One. ada Mas Radiat Moko. Mas Oh, Radiat Mas Moko Moko. juga. Iya, heeh. Terus ada asistennya itu kami Barik, Dani, sama aku. Kita disebut B3 atau Bachelor 3 karena masih S1 waktu itu. Oh, Bachelor 3. Maksudnya bahkan belum S1 gitu. Proses untuk S1. Oh, oke. Proses S1. Iya. Sama iya. ada waktu itu Mbak Lora Luaya dan Mas Willy, almarhum Mas Willy yang waktu itu sempat ikut juga Join. di Oke. SDG. Aku ingat tuh Gar, minggu lalu kayaknya sempat podcast juga sama Laura. Iya, benar. Dan kayaknya bahasanya juga tentang sesuatu yang luar biasa ya, Mbak ya. Iya, Kayak betul. testimoninya dari POV yang berbeda gitu, Mbak. Iya betul, betul sekali. Keren. Tadi kan Barik nyebutin Mudah sama berkembang. Melga banyak pengajar yang terlibat. Masih ingat nggak kata-kata mereka yang pokoknya apa ya, mereka banget. Kata-kata mutiara kali ya. Ini berarti harus flashback 4 batch sebelumnya nih. Sebelumnya. Masih ingat nggak? Masih. Kalau aku nu yang paling diinget sebenarnya ada satu. Dulu kan kita B3 ini atau Bachelor Bachelor 3 ini 3. kita sering, ya namanya juga lagi kerjaan pasti ada kalanya misuh-misuh atau Oh, ada iya. kalanya Iya. Demotivasi. Demotivasi. Tapi kadang kita menghadapi ya ini quotes Iya. yang kadang lucu jadi menambah semangat atau kadang memang menjadi sebuah hal yang nambah semangat aja. Nah, salah satu yang saya ingat itu kalau dari Mbak Nat itu selalu nyebutnya mestakung. Mestakung. Jadi semesta mendukung. Oke. Gitu. Jadi dulu singkatnya adalah kita kan dengan segala tantangan dan kesulitannya lah di batch Iya, pertama pasti, itu pasti. Mbak Nat selalu ngasih quotes ya, kalau misalkan memang kita selalu berusaha, selalu mencoba, pasti Semesta akan Didukung. mendukung. semesta akan mendukung, Oke. mestakung gitu. Kalau Mas Milga apa Mas kira-kira Mas? Kalau aku kalau quotes, paling inget Prof Dar sih. Oh, dari Prof Dar. Soalnya kan biasanya apapun yang kita bicarakan atau apapun yang mau kita sarankan itu selalu minta persetujuannya Prof Dar nih. Oke. Jadi kita selalu nunggu Prof Dar ngirim emot jempol Oke. atau Di kayak WhatsApp tuh ya, di Iya. WhatsApp. WhatsApp. atau ngirim emot apa namanya? Stiker ya. Stiker jangan kasih kendor gitu. Oh, Semangat jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Itu berarti udah oke tuh. Berarti udah di ACC itu Udah di ya. ACC. Oh, jadi simbolik sekali ya. Simbolik dan tidak kaku. Kan Dan biasanya tidak orang kaku, kan bener ya. lewat chat ini stiker gitu. Oke. Simple. Agak unik ya ternyata pengalamannya dulu ya Mbak Nat ya. Benar-benar. Dan apa ya, mungkin selain itu kan berarti quotes ya, atau mungkin sesuatu yang dianggap menjadi penyemangat ya. Mungkin kalau momen-momen yang paling diingat dulu apa Mas, kalau boleh tahu dari kalian berdua deh, siapa duluan terserah deh. Momen-momen sebenarnya banyak mau kalau momen lucunya dan kayak kan kita juga biasanya sebelum dan setelah suatu rangkaian acara, entah kayak itu apa namanya sosialisasi atau webinar, kita selalu meeting kan sama Yeah. Mbak Nat gitu. Bahkan kadang meetingnya malam juga. Cuman kalau aku tuh momen yang inget waktu laporan akhir SDG ya Bar. Oke. Yang waktu itu sebenarnya aku nggak ikut. Cuman waktu itu diceritain sama Barik sama Dani ya. Jadi yang ikut tuh adalah Barik dan Dani. Itu tuh lokasinya di Hotel Aston Bellevue Radio Dalam. Itu intinya kita mau melaporkan hasil apa saja yang sudah dikerjakan oleh SDGE gitu kan. Nah waktu itu Barik sama Dani yang ikut. Cuman waktu itu sebenarnya kuotanya cuma buat 1 orang. Oh, Ya iya. nggak Bar? Iya, Ini iya, bener, kalau bener. misalnya gue salah Betul. tambahin ya. Kuotanya 1 orang. Terus kita ngakalin gimana supaya Dani dan Barik dua-duanya berangkat nih. Nah akhirnya bilanglah si Dani ini harus didampingin. Oh, oke. Sebenarnya niat kita kan adalah harus didampingin supaya penyampaiannya jelas gitu. Iya. Biar nggak sendiri lah. Biar nggak sendiri. Biar kalau ada yang lupa ada yang bantuin gitu. Iya. Ini malah dikira sama orang di situnya, ini Mas Dani ini berkebutuhan khusus gitu. Butuh pendamping dong. Iya, benar. Soalnya dia heran kayak, ini kayaknya sehat-sehat aja normal. Ini nggak butuh pendamping. Maksudnya beda Mbak, bukan pendamping seperti itu. Gue baru denger ini. Oh gitu.
Jadi Itu lucu ada banget sih. untold story di belakang itu ya. Iya, Keren, pasti. Itu sih mungkin. Lucu Lucu, banget. lucu. Kalau Mas Barik gimana Mas? Apa Mas yang paling diinget? Sebenarnya sama sih kayak Milga, maksudnya sebenarnya banyak banget ya cerita selama kita jadi research assistant. Yep. Karena walaupun praktikalnya kita online, tapi kan teknisnya kita masih sering ketemuan untuk ngelakuin atau melakukan hal-hal sesuatu lah seperti itu. Yep. Tapi yang paling diinget itu pas konsinyering namanya ya, waktu hari terakhir. Jadi presentasi waktunya si kelompok-kelompok ini presentasi waktu itu di Margo Hotel. Oke. Margonda. Margonda. Oke. Iya, Margonda Hotel. Dan di situ sebenarnya kita presentasinya atau si forum presentasinya itu tuh bahasanya apa ya, dilaksanakan di dua hybrid Oh, gitu. Hybrid. Online offline berarti Online ya. offline. Jadi ada yang offline. Pesertanya juga ada presentasi ya waktu itu Betul banget. Jadi pesertanya presentasi, audiensnya itu ada yang hadir secara langsung, ada yang dari online. Ada yang online. Gitu. Oke. Dan waktu itu saya jadi MC. Iya. Nah, itu pengalaman pertama tuh MC hybrid. Dan sebenarnya menantang juga ya, karena kadang kita menyapa yang di offline, habis itu kita menyapa yang di online Yap, kayak ya. gitu. Nah, yang lucunya adalah kita kan bikin merchandise nih. Nah, ini merchandise-nya ada di sini nih. Oh, Kita gitu. tunjukin nih. Merchandise-nya. Nah, ya ini sebenarnya nih mana kameranya. Nah, ini adalah merchandise yang kita buat jadi hadiah hadiah kuis sebenarnya. waktu itu. Jadi ada logo SDGI-nya dan ada logo Kampus Merdeka. Terus Nah, si merchandise ini tuh memang kita peruntukkan untuk yang hadir dan yang bisa menjawab kuis sebagai Kuis, pertanyaan. oke. Gitu. Nah, kita tuh nggak mempertimbangkan nih, kan namanya hybrid, ada yang online, berarti pesertanya bisa dari seluruh Indonesia bahkan dari seluruh dunia gitu kan. Nah, iya menarik tuh. pas kita lagi buka sesi tanya jawab, adalah yang bisa menjawab nih. Ternyata udah oke, dia bener nih. Mbak ini selamat kepada Mbak ini bla 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 bla. Pas kita tanya alamatnya kalau nggak salah di Jawa Tengah ya. Di Yogyakarta. Waduh, ini kan ngirim satu gelas ke Yogyakarta. Ngapain banget? Mahalan biaya kirim. Iya, mahalan biaya kirim ya. daripada gelasnya, Belum iya. lagi packagingnya gimana biar nggak rusak gitu. Tapi ya karena waktu itu kita udah ngomong kita akan memberikan merchandise, ya jadi ya kita kirim juga. Alhamdulillah waktu itu sampai dan kayak difotoin sama dia. Betul. Sampai. Selamat. Berarti mbak-mbak yang di Jawa Tengah ini dapat kenang-kenangan eksklusif ya Mbak Betul. Merchandise eksklusif secara tidak sengaja Secara berarti. tidak sengaja. Secara tidak sengaja. Betul. Karena pemenangnya kan ditentukan random berarti ya. Iya. Oke. Betul. Menarik. Itu apa namanya cerita-cerita yang mungkin ada ya waktu kalian berdua jadi B3 tadi atau jadi asisten Bachelor research. third Ya, year. bachelor third itu ya istilahnya Mbak. Dan aku tertarik juga gini. Dulu itu kan peserta awalnya berapa Mas kalau boleh ini? Oh iya, peserta awal itu 12 orang. Nah, 12 orang. 12 orang itu berkembangnya lumayan ya Mbak Nat ya, karena di SDG setelahnya kan ada 20 bahkan sempat 25 orang. Iya. Oh iya, nambah banyak Di banget batch ya. 3 tuh paling banyak itu 25. Nah, itu menarik dulu kan katanya ini programnya kan all new ya Mbak ya. Dan posisi situasi juga Covid. Itu gimana Mas dulu ngerekrut 12 orang itu Mas? Oke, mungkin aku Gimana nambahin. tuh dulu? Kalau ngerekrut 12 orang itu kan sebenarnya kita waktu itu kita ngadain sosialisasi juga secara Oke. online kayak lewat Google Meet. Kita ajak nih kita floor ke grup angkatan FISIP tapi yang di bawah kita. Oh Karena oke, kan, berarti 2019. 2019. Oke. Nah, cuman waktu itu banyak yang ikut adalah dominan dari jurusan sosiologi karena ini memang program Sosiologi. dari Departemen Sosiologi kan. Terus waktu itu kita intinya waktu itu kan sebenarnya itu sesuatu yang lumayan wah gitu dilihat sama orang-orang kampus Merdeka itu, walaupun mungkin mereka lebih banyak yang tertarik kayak ke magang gitu kan. Tapi sebenarnya dari 8 itu kan ada juga riset dan itu adalah SDGE. Yep. Kita jelasin programnya gimana, terus keuntungannya apa. Waktu itu yang kita jelasin itu ini full online, terus ini setara 20 SKS dan yang jadi USP atau unique selling point itu adalah
dengan ikut SDGE kamu bisa berpotensi lulus 3,5 tahun. Dan itu benar, Mil. Dan itu benar. Dan itu Ada yang benar. lulus 3,5 tahun sosiologi. Oke. Biasanya jarang sekali. Biasanya jarang. Oke. Berarti USP-nya mantap juga ya. Lulus Lumayan. 3,5 tahun ya. Lumayan. Walaupun kayak sebenarnya ada yang dari jurusan lain yang Pengen skeptis juga. nih mau ikut, cuman ini Oh. bisa nggak ya buat jurusan Kalau kita? nggak salah politik sama kesos. Betul. Betul. Ada Oh, oke. satu-satu. Berarti dari 12 orang itu ada yang bukan sosiologi juga ya waktu Ada. itu ya. Ada satu orang dari kesejahteraan sosial, Satu satu orang orang dari ilmu politik. 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 Oke. Dan mereka lulus 3,5 tahun juga atau enggak? Ya kan Tergantung ini ya. Tergantung. Oh, oke. Siapa enggak? Gitu. Oke, berarti yang 3,5 tahun itu yang sosiologi Sosiologi. dulu. Sosiologi. Oke, keren. Itu dulu anak-anak responnya waktu kan kita tadi jual nih ya unique selling point itu adalah lulus 3,5 tahun. Itu gimana dulu waktu mereka tuh mau masuk prosesnya? Apakah ada wawancara mungkin atau apa? Kalau sebenarnya wawancara sih nggak ada waktu itu ya, karena Nggak ada ya? kita cuman buka kuota. Kalau Administrasinya ya. administrasi Ada isi Google Form kalau nggak salah ya. Oh, isi oke, Google ada Form. Google Dan Formnya juga ya. Salah satu persyaratannya itu sebenarnya bikin semacam Motivation letter. Oh, Motlet. Oke. Karena kan setelah yang diharapkan setelah dia ikut program SDG ini, waktu itu target kita adalah mencetak data scientist atau Oke, researcher yang berkutat di research digital. Oke, heeh. Kayak Harus- intervensi gitu loh Edgar. paham, Jadi kan paham. dari paradigma yang lama kita coba intervensi ada digital researcher. Betul. Oke. Dan itu dulu yang daftar lebih dari 12 orang akhirnya diseleksi jadi 12 atau gimana? Itu seingatku waktu itu lebih ada Lebih ya berarti 15 kalau nggak salah ya. Oke, berarti emang ininya udah banyak gitu, Iya, peminatnya iya, banyak betul, ya betul, dari betul. dulu ya. Oke. Dan itu Edgar untuk informasi ya, cara mereka merekrut itu aku sama Laura sama sekali nggak ngasih tahu. Oke. Jadi mereka dengan inovasi mereka, Oke. Peter itu berinovasi merekrut dengan cara itu. Pengalaman mungkin ya. Oke. Pengalaman merekrut di kepanitiaan mungkin Bare. Iya, karena kan kita juga pernah punya pengalaman organisasi I di see. tingkat kampus Betul. dan Yep. sebenarnya selain yang tadi Milga bilang dari Google Meet, kita juga melakukan personal approach ya Mil. Oh, Karena kan oke. gimana pun kalau personal approach itu biasanya lebih dapat ya, dapat. lebih ngena. Apa? Oke. Keren ya. Keren ya. Berarti benar-benar semuanya all new ya. Cara ngerekrutnya all new, programnya all new. Luar Iya. biasa. Betul. Selain Mereka belajarnya juga baru kan? Iya, MBKM-nya juga all new. Sebenarnya waktu itu baru banget ya. Baru banget di MBKM pertama di MBKM sosiologi. pertama. Oke. Kita PKKM 1 kalau nggak salah yang Iya. pertama kan? Betul. Jadi ya nyoba dulu. Oke. Nggak ada sebelumnya nggak ada. Iya, benar. Berarti ya all new bener-bener nggak ada contoh, nggak ada apa, luar biasa ya memang ya. Kayaknya emang aku harus ngasih selamat satu kali lagi ya. Karena berarti kan apa ya, ini bener-bener From nothing iya, to something. Iya, bener-bener artinya kenapa aku bilang mau kasih selamat lagi itu karena kalian berdua ini yang membangun pondasinya dan sekarang jadi seperti ini, itu luar biasa loh Mbak Nat ya kalau menurutku Termasuk juga. itu Gar, logo yang ada di belakang. Yep. Itu idenya, idenya Oke. Bitri juga. Berarti ini logo dari kalian berdua atau Iya. Bitrio sama Mas Dani ya. Oke. Betul-betul nih ada filosofinya tersendiri ya. Mil. Ada filosofinya. Logo bukan sembarang logo ini. Iya, gimana Sembarang logo. filosofinya? Boleh. Oke, jadi sebenarnya ini kita dulu kan brainstorming lagi-lagi di awal, kita harus bikin logo nih. Logo seperti apa nih yang sekiranya bisa mewakili program SDG. program ini. SDGE. Nah, Oke. akhirnya kita merumuskan inilah. Jadi ini sebenarnya tangan, kedua tangan yang apa ya, menahan atau memegang 4 buah batang atau apa ya? Ranting. Ranting, ya, Iya. 4 buah ranting. Ini jadi ada 2 tangan, ada 4 buah ranting dan bintang-bintang. Oke. Karena empat mata kuliah. Empat mata Edgar. kuliah. Betul. Jadi si 4 ranting ini tuh mewakili 4 mata kuliah dari mulai action research, action learning, learning, aral, memahami pembangunan, Pembangunan, sosiologi organisasi, digital, dan satu lagi itu Metode riset metode riset digital. digital. Jadi itu 4 batang. Heeh. Nah, kalau
Bintang mungkin Milga. Nah, bintangnya ini mungkin sebelum ke bintang, 2 tangan ini adalah yang pertama Departemen Sosiologi atau tim SDGE, dan satu lagi adalah pihak yang diajak bekerja sama. Oke. Kolaborasi. Karena kan sekarang kan di era kolaborasi kan. Kalau misalnya sendiri kita nggak bisa sustain. Ya. Kolaborasi ini waktu itu adalah Pusmendik atau di awalnya Pusmenjar. Nah, dan bintang-bintangnya ini adalah harapan kita lulusan-lulusan SDGE yang nanti akan mencetak data scientist atau researcher digital baru. Oke, keren ya filosofinya ya. Kalau dilihat dari jauh sekilas tuh kayak pohon, tapi kalau dilihat detailnya ini tangan, ya ada anting, ada bintang, luar biasa. Ya, filosofinya itu Edgar. Yes. Nah, di akhir ini ada yang mau disampaikan Barik Milga. Kesan pesan mungkin ya. Iya. Mungkin kalau dari aku sih sebenarnya mau berterima kasih juga terutama untuk Mbak Nat yang waktu itu memang merekrut kami bertiga untuk berpartisipasi dalam program ini. Ini sangat menjadi hal yang berkesan, banyak belajar juga terutama untuk aku yang aku belajar banyak mengenai administrasi dan surat menyurat. Dan itu terpakai sampai sekarang di dunia kerja, pengalaman-pengalaman itu, dan gimana melaksanakan suatu acara di tengah ketidakpastian gitu atau yang uncertainty. Yep. Dan ya SDGE semoga berlanjut terus untuk batch-batch selanjutnya. Amin. Dan semoga makin sukses. Amin. Thank you Milga. Silakan Barik. Kalau saya pribadi kesana kurang lebih sama ya sama Milga, senang banget, berterima kasih tentunya kepada seluruh dosen yang waktu itu terlibat dan terutama Mbak Nat yang waktu itu secara personal udah ajak untuk menjadi research assistant, karena at that time itu pembelajaran yang luar biasa untuk seorang mahasiswa yang akhirnya bisa mengembangkan lah dari mulai waktu itu sering jadi MC di YouTube. Dari webinar. Alhamdulillah sekarang jadi abang none dan lain-lain juga bekalnya salah satunya dari SDGE gitu. Ilmu public speakingnya udah terlatih. Terus mungkin juga kesan yang kedua itu waktu itu senang banget karena kayaknya hal itu gajian pertama kita ya. Iya. Dan gajiannya lumayan loh. Lumayan loh itu. Insentif yang waktu itu kami dapatkan itu adalah pertama kali ya dalam hidup kita mendapatkan segitu. Oke. Gitu. Apalagi di akhirnya juga kita sempat merasakan makan-makan ya Barna. Oh iya, kita makan-makan di mana ya? Di namanya 12 Dining Chinese Dining, betul. Yang biasanya warteg gitu. Kalau Chinese dining kan lumayan. Ada kosan reward tuh di akhir. Iya, ada rewardnya. Secara overall ini berkesan banget ya. Betul. Dan yang terakhir mungkin pesannya ya sama kayak Mirga kurang lebih, semoga makin berinovasi, berlanjut, dan juga pesertanya bukan hanya dari sosiologi dan FISIP, bisa dari kampus-kampmpus lain karena kan ini masuk ke Merdeka Belajar. Amin. Kampus lain lo Edgar, nggak cuma UI. Iya. Mbak Nat siap kan? Itu pertanyaan utamanya sebenarnya. Mbak siap. Iya. Oke, thank you semuanya. Thank you Barik Milga. Thank you Mbak Nat, Mas Edgar for having us.